Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 16 Juni 2021. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tangan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah bagi Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom untuk kita semua. Hari-hari ini geliat pergumulan antara misa online dengan misa offline rasanya makin memanas. Di gereja-gereja kini mulai kembali dibuka untuk merayakan Ekaristi secara offline. Namun ada tegangan dengan mereka yang sudah terbiasa misa online dengan alasan COVID masih berkecamuk, Romo. Penggiat misa offline mengatakan, kita harus kembali ke gereja dan merayakan Ekaristi, sebab Ekaristi adalah puncak perayaan iman. Sedangkan penggiat misa online juga mengatakan, kami juga mengungkapkan iman kami. Iman itu persoalan pribadi. Kami tetap misa secara online dan berjaga-jaga atau waspada terhadap bahaya COVID-19. Semuanya baik saya kira dengan pertimbangannya masing-masing. Namun diperlukan sebuah kebijaksanaan untuk kembali pada hakikat yang utama, bahwa Ekaristi adalah persekutuan umat Allah atau komunio yang bersama-sama berpartisipasi merayakan syukur atas karya keselamatan Allah. Untuk itu baik jika mereka yang tidak terhalang dan sehat untuk kembali dalam persekutuan gereja Allah yang kudus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini
berkisah tentang Yesus yang mengkritik cara hidup beragama orang Yahudi yang hanya sekedar menjalankan keimanan mereka, sekedar formalitas saja. Mereka adalah orang-orang munafik yang melakukan ritual keagamaan supaya dilihat orang, supaya mendapat puja dan puji dan untuk pamer belaka. Bersedekah supaya dilihat orang, berdoa supaya dipuji orang, berpuasa supaya dipandang oleh orang sebagai yang suci. Laku kesucian hidup yang baik ini menjadi tercemar karena maksud menjalankannya bukan berdasarkan ketulusan, namun terselip agenda-agenda pribadi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani laku kesalehan hidup rohani dengan sepenuh hati, dengan penuh ketulusan. Jangan lagi ada dusta di antara kita, kata sebuah lagu, ya kan? Maksudnya, yuk kita kembali merayakan Ekaristi sesuai dengan hakikatnya sebagai puncak perayaan iman dengan bersekutu dalam gereja. Jangan lagi berkata, Romo ini masih pandemi toh. Tetapi ternyata kita lebih banyak dan lebih rajin ke pasar juga ke mall daripada beribadah, bersekutu bersama-sama dengan umat Allah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat merenungkannya. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.